Halo semua, selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Pada video kali ini kita kembali membahas soal P3K Sekolah Rakyat khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah tampilan atau view tryout CAT ya. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan token mengikuti tryout CAT P3K Sekolah Rakyat dan paket bank soal terbaru, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Atau juga rekan-rekan bisa langsung mendaftar di jalur karir.web.id. Nanti di situ ada pilihan tryout untuk P3K penata layanan operasional. Hubungi admin, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bahas soal pertama di video kali ini. Saya berikan kesempatan untuk pada rekan-rekan untuk menuliskan pilihan jawaban yang paling benar, tuliskan di kolom komentar video ini. Pertanyaannya adalah, dalam melakukan kajian awal terhadap penurunan efisiensi layanan di sebuah unit operasional, ditemukan bahwa masalah utama bukan terletak pada kompetensi SDM, melainkan pada ketidakselarasannya antara beban kerja dan alur distribusi informasi. Langkah analisis paling tepat yang harus dilakukan untuk memvalidasi temuan ini adalah A. Melakukan wawancara mendalam kepada seluruh staf operasional mengenai keluhan harian mereka. B. Melakukan pemetaan ulang proses bisnis atau bisnis proses mapping dan membandingkannya dengan log aktivitas harian. C. Memberikan kuesioner kepuasan pelanggan untuk melihat titik layanan yang paling sering dikeluhkan. D. Meningkatkan frekuensi pengawasan melekat pada setiap tahapan layanan operasional. E. Menyusun ulang struktur organisasi unit tersebut agar jalur komando menjadi lebih pendek. Silakan rekan-rekan untuk soal nomor 1 ini pilihan jawaban yang paling benar. Apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bahas soal ini ya. Untuk membahas soal-soal hal seperti ini, rekan-rekan bisa menggunakan cara eliminasi ya. Cara eliminasi bagaimana caranya? Pertama-tama rekan-rekan harus menentukan kata kunci dari soal sehingga tidak bolak-balik dan bisa mengefisienkan waktu untuk memahami kata soal. Nah, kata kunci dari soal di sini adalah masalah utama kompetensi SDM ya, yakni ketidakselarasan antara beban kerja dan alur distribusi informasi. Jadi ada ketidakselarasan antara beban kerja dan alur distribusi informasi. Manakah pilihan jawaban yang paling tepat? Kita gunakan sistem eliminasi ya. Sistem eliminasi artinya kita bandingkan pilihan jawaban A dengan pilihan jawaban B. Selanjutnya kita bisa eliminasi di antara dua pilihan jawaban ini, yang kemudian selanjutnya kita bandingkan kembali dengan pilihan jawaban yang lainnya. Sebagai contoh, untuk pilihan jawaban A, melakukan wawancara mendalam kepada seluruh staf operasional. B. Melakukan pemetaan ulang proses bisnis dan membandingkannya dengan log aktivitas harian. Manakah yang lebih tepat? Tentu yang lebih tepat di sini adalah B ya. Karena apa? Di sini adalah melakukan pemetaan ulang. Pemetaan ulang dikarenakan adanya ketidakselarasan. Kemudian di kata kunci soal di sini juga disebutkan ada kajian awal. Sebagai informasi rekan-rekan sekalian, di kisi-kisi resmi soal penata layanan operasional berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kisi kajian awal layanan operasional itu merupakan salah satu submateri yang akan diujikan. Nah, di sini adalah kajian awal. Tentu yang paling tepat di sini adalah melakukan pemetaan ulang untuk mengidentifikasi persoalan, sehingga pilihan jawaban A ini bisa kita eliminasi. Yang tersisa adalah pilihan jawaban B. Selanjutnya pilihan jawaban B kita bandingkan dengan pilihan jawaban C, memberikan kuesioner kepuasan pelanggan untuk melihat titik layanan yang paling sering dikeluhkan. Ini juga lebih tepat, ini juga tepat rekan-rekan sekalian. Artinya kita juga bisa melakukan identifikasi dengan menyebarkan atau memberikan kuesioner kepuasan pelanggan. Namun di sini jika kita bandingkan dengan pilihan jawaban B ya, pilihan jawaban B ini tentu yang
lebih tepat jika kita bandingkan dengan C, sehingga C ini bisa kita eliminasi. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita bandingkan kembali dengan pilihan jawaban D, meningkatkan frekuensi pengawasan melekat pada setiap tahapan layanan operasional. Ini meningkatkan frekuensi pengawasan bukan dalam tahap kajian awal ya, akan tetapi ini adalah kajian pasca setelah dilakukan kajian awal, sehingga jawaban D ini bisa kita eliminasi ya. Masih tersisa pilihan jawaban B, kita bandingkan lagi dengan pilihan jawaban E, menyusun ulang struktur organisasi unit tersebut agar jalur komando menjadi lebih pendek. Nah, ini tentu tidak sinkron dengan kata kunci yang ada di pertanyaan, sehingga bisa E ini bisa kita eliminasi. Sehingga dengan demikian rekan-rekan sekalian, untuk soal nomor 1 ini pilihan jawaban yang paling tepat adalah B ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Kita klik selanjutnya. Pertanyaannya adalah, sebuah instansi sedang menyusun rencana tata kelola layanan operasional jangka panjang yang mencakup digitalisasi seluruh layanan. Namun, terdapat risiko resistensi budaya kerja dari pegawai senior dan keterbatasan anggaran pemeliharaan. Strategi tata kelola yang paling substan untuk mengatasi hal tersebut: A. Mengalokasikan seluruh anggaran tahun depan untuk pengadaan perangkat digital terbaru. B. Mewajibkan penggunaan sistem digital secara total dalam satu waktu tanpa pengecualian. C. Menerapkan skema hybrid governance dengan masa transisi terhadap disertai program penguatan literasi digital dan staf. D. Membatasi lingkup layanan digital hanya pada unit yang memiliki staf berusia muda saja. E. Membatalkan rencana digitalisasi hingga seluruh staf mendapatkan pelatihan bersertifikat. Nah, dari pertanyaan nomor 2 ini, untuk jabatan penata layanan operasional, manakah pilihan jawaban yang paling tepat? Apakah A, B, C, D, atau E? Kita akan bahas di video saya selanjutnya. Untuk itu silakan dinantikan video saya selanjutnya. Kita akan bahas dan melanjutkan pembahasan soal P3K penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan akses seluruhnya, terdapat 4 paket tryout penata layanan operasional beserta paket lengkap bank soal sesuai dengan pedoman resmi terbaru ya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.